Titik chorea ini terletak di sudut mata tapi memanjang sampai ke bawah. Mari saya kasih tahu teman-teman sahabat awet. Titik yang pertama dari mulai sudut mata ke telinga kita bagi 3 jaraknya. Ini yang pertama titik motorik. Apabila ada gangguan motorik, di depan titik motorik adalah satu garis memanjang sejajar dengan titik motorik yang disebut titik sensorik. Di depan titik sensorik ini adalah terletak di depan garis sensorik yang memanjang ini terletak garis chorea C, ya, titik motorik, titik sensorik, titik chorea. Chorea itu titik yang mukanya sering bergetar sendiri, bergerak-gerak sendiri seperti spasme begitu. Dan biasanya juga tangannya tidak pernah bisa diam, agak bergetar sedikit ya, tapi tidak terlalu banyak, kelihatan bergetarnya sedikit. Kita gunakan titik chorea. Titik chorea ini ya. Mari kita tunjukkan kepada ini, pada pasien ini. Metodenya gunakan jarum 1,5 cun. Penusukan paralel sesuai dengan paralel ketiga garis motorik, garis sensorik melewati sudut mata. Mari kita lihat sini. Kita gambarkan aja dulu. Mana yang kebakar ya? Enggak lah ya, sedikit. Ini saya lihat sama sekali lagi ya. Lihat jari tangan saya, coba lihat sini, dekat kembali sini. Ini ya, di depan telinga, titik motorik, titik sensorik yang nomor 2. Ini semuanya menuju ke titik pai hui yang ada di puncak kepala ya. Titik pai hui yang sering kita singgung ya. Dalam akupuntur, titik pai hui ini titik yang paling sangat terkenal. Penggunaan kelainan kepala dan kelainan emosional. 1 motorik ya, di tengah-tengah titik sensorik. Paling sudut, melewati sudut mata, titik ini adalah titik chorea. Penggunaan jarum 1,5 cun, lihat ini jarumnya ya, 1,5 cun begini. Ini titik motorik, titik sensorik, titik chorea, titik yang buat gemetaran ya. Kita tusuk mulai dari atas sedikit ya, kayak gini. Perhatikan penusukannya ya, sudah menjurus ini. Gunakan jarum 1,5 cun dan tembuskan sampai 1 cun lebih, Lalu adakan manipulasi sedasi ya, diputar ke arah berlawan jarum jam. Ingat, tekniknya adalah teknik sedasi untuk melemahkan gerakannya. Biasanya ini sangat istimewa hasilnya. Titik chorea ini ya, yang matanya sering berkedip-kedip, gitu ya. Kemudian ada goyang-goyang di pipinya begini. Lalu tangannya juga ya, sering agak gemetar gitu ya. Digunakan oleh titik chorea ini, tapi kombinasi dengan titik pai hui. Biasanya hasilnya sangat istimewa. Tolong diperhatikan teman-teman akupunturis ya. Titik chorea ini banyak sekali diketemukan sekarang. Penyakit-penyakit ini disebabkan oleh emosional atau terlalu cemas berlebihan biasanya kasusnya. Titik ini juga biasanya lebih banyak pada wanita daripada laki-laki pria. Setelah tahu, titiknya akan saya cabut. Ya, lihat ini. Tekan ujungnya, cabut pelan. Gunakan jarum 1,5 cun.
kurang lebih penusukan 1 jam lebih. Tanpa pakai kapas, saudara, ya, gunakan kombinasi titik Korea, titik Pai Hui, ya. Jadi buat penenang. Ya. Setelah kita membicarakan kesemutan pada tangan, 1 titik, yaitu pada sistrema. Ini artinya kejang pada otot betis. Kejang pada otot betis ini. Dalam istilah medisnya sistrema. Mari kita, titik yang digunakan adalah titik Chengsan. 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 Titik ini titik nomor 40 pada meridian kandung kemih. Dalam nomor meridian internasional, meridian ke-7. Sering kejang pada betis ini, ya, sering kejang pada betis. Kita bisa menggunakan titik Chengsan. Titik Chengsan ini punya keistimewaan lagi pada mereka yang mengalami apa itu namanya yang duburnya keluar itu apa namanya? Hemoroid. Ini juga bisa digunakan titik ini untuk mengobati hemoroid. Cara mencarinya, kita telusuri pakai tangan. Begitu tangan kita naik, di sinilah titik Chengsan. Nih, ya. Bukan, ini rata kan. Begitu kita naik, tuh, naikkan tangan kita itu. Di sini titik Chengsan ya. Ini bisa kita gunakan pakai tangan juga ya pada mereka yang mengalami hemoroid. Hemoroid itu satu kelainan dari ya, mana kalau kita buang air dia ikut keluar dan biasanya terjadi perdarahan. Nah itu termasuk kasus operasi. Kita menggunakan titik Chengsan ini, gunakan metodenya, gunakan jarum 1 jum, kita menusuk tegak lurus ke batu. Ingat titik Chengsan ya. Dan guna titik Chengsan 1 untuk sistrema, untuk kekejangan otot betis, sering kejangan otot betis, dan untuk hemoroid. Sangat terkenal ini titik Chengsan untuk hemoroid. Boleh ditambah lagi 1 lagi titik biar tidak kencang ya. Titik ini terletak di bawah di persendian lutut bagian belakang pada fossa poplitea. Titik ini adalah titik juga sangat terkenal dalam akupuntur ya. Gunakan metodenya jarum 1 jum, penusukan tegak lurus, hati-hati di bawah titik Wei Chung. Titik Wei Chung ya. Jangan terlalu dalam menggunakan titik Wei Chung karena di situ ada arteri, ada vena, dan ada persarapan. Persarapan dari nerves femoralis ya, di sini. Jadi sedang aja atau pelan-pelan dimulai ya, sampai terasa teci. Gunakan kedua titik Chengsan dan Wei Chung. Wei Chung ini nomor 40 ya pada meridian kandung kemih. Pada meridian kandung kemih itu bisa juga digunakan moksa. Iya, awas aja. Dibuang udah ya. Gunakan moksa. Di sini penggunaan moksa ya. Kita ganjel pakai tangan dulu begini ya. Tarik ini dikit ini. Bisa kita gunakan tangan kita untuk mengganjel ini. Mengosok kurang lebih 10 menit lebih sampai hangat. Tapi dibantu juga dengan masas ya. Pemasasan dari bawah. Setelah sudah mencabut ya, dimasas ya.
Jangan lupa, apabila sering terjadi kejang pada otot betis, maka di sini juga terjadi terasa nyeri pada tendon Achilles ya. Ini tendon Achilles. Sering dimasak tendon Achillesnya ini. Sering dimasak tendon Achilles ini. Di sini ada terletak 2 titik. Di sini ada 2 titik ya. Sebelah dalam bagian dalam dari betis ini ada titik tai chi. Titik ini berasal dari meridian ginjal. Ya. Titik ini berasal dari meridian ginjal, terletak pada pinggir lateral dari os malleolis, ada dari mata kaki bawah antara tendon Achilles. Ya, di sini ada titik namanya titik tai chi. Titik tai chi itu adalah titik yen daripada ginjal sumber. Jadi kalau ada rasa nyeri di ginjal, mesti di sini terasa nyeri, sakit ya. Tembus di belakang titik tai chi ada titik kunlun. Ini titik kunlun. Dalam meridian kandung kemih ini bernomor 60. Meridian kandung kemih nomor 60 dalam meridian ginjal Shaojin kaki, meridian Shaojin ginjal ini nomornya nomor 3 ya. Lihat meridian ginjal, di sini ada titik tai chi, nomornya nomor 3, titik yen, titik sumber. Jadi chi dari ginjal akan terpancar pada titik yennya. Titik yen bisa buat diagnosa apakah ada kelainan pada ginjal. Jangan lupa ya, ini dia titiknya. Kunlun, ini berasal dari meridian kandung kemih. Ini bisa digunakan titik kunlun ini untuk kelainan nyeri punggung. Kelainan nyeri punggung ya. Tapi yang paling torture, apabila ada rasa nyeri di alis kita rasa nyeri, cukup dengan menusuk titik kunlun atau memijitnya ya. Biasanya rasa nyerinya langsung hilang. Dan titik ini sangat istimewa. Jangan lupa ini sistrema ya.